Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widi Rahul. Semoga teman-teman dan juga para subscriber masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan malam hari ini saya lagi jalan-jalan ke daerah Pamekasan, tetap ini teman-teman, tepatnya di kecamatan Larangan ini, Pamekasan, daerah Larangan. Di sini ada pengusaha muda, cakep dan sukses teman-teman. Seperti apa usahanya, saya akan coba review langsung nanti ke rumahnya. Karena kebetulan sekarang saya tepat ada di depan rumahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe di channel Widi Rahul biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah rumah beliau. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat rumahnya di luar pagarnya aja sudah kelihatan mewah. Meskipun di sini teman-teman lingkup desa banget di sini. Nih, di sekitarnya ini gelap semua. Dekat dengan kuburan, gelap banget. Tapi beliau bisa dikatakan sukses, bisa membangun di daerah terpencil ini, bisa membangun rumah semegah ini. Seperti apa? Mari kita coba langsung review ke dalam teman-teman. Let's go. Kita coba langsung masuk ke rumahnya ya. Semoga beliau tidak keluar sekarang. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak jenengan? Iya. Maaf ini mengganggu. Oh iya, gak masalah Pak. Ini tadi saya jalan-jalan sama Mas Faiz ini. Oh iya. Ke daerah mana ini? Daerah Larangan Luar. Daerah Larangan Luar. Kebetulan dengar-dengar dari banyak orang di sini katanya ada pengusaha muda, cakep dan sukses katanya. Maaf ini mengganggu sebenarnya. Iya, gak masalah Pak. Gak apa-apa, saya pengen review. Oh iya, silakan monggo. Tentang biar menjadi semangat bagi yang lain, bisa menjadi motivasi bahwasanya usia muda bukan berarti kita tidak bisa sukses. Iya betul. Gak apa-apa ya Mas? Iya, silakan dulu Pak. Oke teman-teman, alhamdulillah beliau tidak keluar ini. Biasanya keluar kalau malam ya Mas katanya. Harusnya ya, banyak meeting gitu kan. Kadang pertemuan gitu sama teman-teman. Iya. Maaf ini Mas, singkat saja karena ini takut mengganggu aktivitas sambian ini. Tapi lebih afdolnya kita harus tahu dulu siapakah nama beliau. Gitu. Assalamualaikum Mas. Ya, Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Siapa namanya Mas? Alan. Oh, Bisa Alan. dipanggil Alan kalau orang-orang sini itu manggilnya. Alan. Asli dari sini ya Mas? Iya, dari Larangan Luar. Dari Larangan Luar. Iya Mas, ngomong-ngomong, sambian ini sudah kuliah atau gimana ini? Ya masih kuliah, tapi cuman masih cuti karena masih banyak pekerjaan. Oh, pekerjaan, iya. Pengen nanya ini Mas tentang masalah pekerjaan, mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Sampai dengar-dengar ini termasuk salah satu bentuk hasil jerih payah sambian dalam bekerja dalam bisnis ini ya. Iya betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Memangnya sambian kerja apa sih Mas? Kalau sejauh ini sih saya tuh bisnis tembakau. Oh, bisnis tembakau. Bisnis tembakau apa bertani atau gimana ini? Enggak, jual beli. Jual beli. Jual beli. Saya membeli punya orang tani, terus saya jual lagi gitu. Oh, gudang gitu ya. Oh iya ya.
Gini, masalah pekerjaan tembakau ini yang menjadi awal masuk di tembakau ini gimana ceritanya? Awalnya tuh mungkin dari masih kecil saya memang punya keinginan ingin menjadi pengusaha gitu kan. Pengusaha di Pengusaha di tembakau. tembakau. Bicara tentang masalah tembakau, omsetnya berapa sih kok bisa-bisa sampai sambian bisa buat rumah semegah ini? Bisa dikatakan ini desa banget kalau lihat lingkup sekitar ini sangat desa banget. Kena sampai bisa bangun seperti ini. Ya bisa dibilang tidak semuanya dari tembakau ya, masih ada penghasilan yang lain gitu kan. Iya. Ya termasuk bantuan dari keluarga juga gitu kan. Iya, iya. Yang ikut serta dalam membangun lah gitu. Membangun seperti ini. Tapi sudah sebuah pencapaian yang sangat wah bagi saya pribadi. Karena kenapa? Karena sambian ini bekerja di daerah sendiri. Kalau perantauan itu sudah hal biasa. Ya, kalau bekerja di tempat sendiri sampai bisa menjadi pencapaian seperti ini sangat wah bagi. Apalagi usaha sambian ini bisa terbilang muda. Umur berapa sekarang? Umur 20. 20 ini teman-teman. sangat kita bisa lihat di Madura ini umur-umur seperti itu masih seneng-seneng neng jalan, seneng-senengnya menghabiskan duitnya orang tua terus. Tapi sambian ini bisa dikatakan malah bisa menjadi tulang punggung mungkin ya bagi keluarga Ya, di bisa sini ya. dikatakan. Ya walau saya kan masih kecilnya dulu kan sering ngerepotin orang tua namanya. Jadi kan sekarang ini kan waktunya saya harus membalas gitu kan. Iya, alhamdulillah. Terus masalah kuliah gimana nanti untuk cutinya ini? Iya mungkin bisa dilanjut atau mengulang atau ya bisa berhenti. Iya, Gitu. iya. Tidak repot lah kalau masalah perkuliahan Iya, itu betul, nanti bisa lanjut karena beda dengan SMA, dengan SMP apa seperti itu. Oh iya Mas, Sabian di sini tinggal sama siapa saja di sini Mas? Sama keluarga sih, sama ayah, ibu, sama saudara juga saudara perempuan saya. Atau sudah punya istri nih? Kalau punya istri atau keluarga kecil itu masih bisa dikatakan belum. Waduh, ini teman-teman masih muda, cakep, ternyata masih belum punya istri. Ya mungkin sahabat-sahabati ada yang minat, ya tinggal chat langsung di sini. Jangan lupa di kolom komentar kalau misalnya ada yang minat sahabat-sahabati ya bisa lanjut di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi budi tamu. Loh iya, ini bapak saya. Oh iya Pak. Maaf ini Pak, saya dari desa Pegantenan juga sama Pungkasan. Maaf ini mengganggu kamu. Tak apa ngerti punya Bahasa Indonesia ya. Ya gak apa-apa. Nah. Yang penting ya. terus lagi masalah napa ki? Bukan Pak, di sini saya cuma pengen main-main pada adik Alan ini. Katanya beliau sukses, masih muda, cakep dan sukses dia. Mungkin dia menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain seperti apa sih bekerjanya biar lebih semangat. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang bukan menghasilkan Pak, tapi sebaliknya banyak morotin uang orang tua. Tapi beliau masih umur 20, semangat kerja dan alhamdulillah bisa membanggakan orang tua. Alhamdulillah. Mon boleh lah na pecanak kan nak cong. La tua. Kamas kun lah kon. Kibon lanjut lagi. Gak pengen duduk di sini juga Pak. Ini kada lagi. Oh iya Pak. Oh ya, ini Alan, saya panggil Ade ya, gak Oh, apa-apa iya, ya. boleh. Dari segi penghasilan nih, gak apa-apa ya ngorek Iya, hasil. boleh. Apakah pekerjaannya sambian ini di tembakau sistem bulanan atau harian dari gaji? Kalau dilihat dari situ sih ya yang namanya saya ikut saudara ya. Iya. Ya mungkin bisa dikatakan saya membantu saudara sebetulnya tuh Pak, bukan murni punya saya sendiri. Cuman ya kalau saya lagi ada dana gitu ya kadang saya bisa beli sendiri gitu, lalu ya menjualnya kembali gitu. Letak
kalau misalnya pakai modal sendiri atau ngambil dari saudara ini apa perbedaannya? Apa ada bagi hasil atau gimana nanti? Oh iya, pastinya bagi hasil atau bisa dikatakan apa ya? Ya yang namanya berbisnis gitulah. Iya. Pasti ada untungnya gitu. Mengambil untung gitu. Enggak, kalau misalnya pakai modal sendiri misalnya apakah murni 100% masuk ke sambian sendiri? Oh iya, masuk ke saya sendiri. Kalau modal sendiri. Kalau modal sendiri. Oh, berarti kalau seperti itu bukan sistem bulanan ya? Ya, Tergantung dari penjualan. tergantung penjualan gitu ya. Dan apa ya namanya itu ya, itu kan bisa dikatakan keberuntungan ya. Iya. Apa ya, pocur menjadi saingan, Iya. pocur orang gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau dilihat dari itu ya. Bahasa Maduranya gitu. Pernah rugi gak kerja di tempat kau ini? Oh iya, kalau kerugian itu ya pasti ya yang namanya bisnis itu Pak ya, tentunya pasti ada untung rugi lah gitu kan. Misalnya dari segi apa misalnya? Ya ketika saya membeli bagonya seseorang itu terlalu mahal, nanti saya jualnya kembali itu tapi harganya itu di bawah dari pembeliannya saya gitu, bisa dikatakan rugi. Oke. Karena gini, Dalan, kalau melihat di desa saya kan saya juga di daerah saya banyak yang menanam tembakau gitu, baik dari tani, dagang juga banyak yang rugi. Nah, untuk mensiasati itu biasanya seperti apa Dalan? Bagaimana? Untuk mensiasati agar tidak rugi dalam berbisnis tembakau ini seperti apa? Karena kenapa? Karena di rumah ini banyak baik itu tani, pedagang ini banyak rugi dalam Kalau gimana? di dalam taninya atau di mana ya? Dalam berdagangnya, Dalam berdagangnya. iya. Ya kalau itu bisa dikatakan kita itu harus benar berhati-hati terhadap ya membeli sesuatu dan menjual sesuatu. Karena kita harus melihat apa ya? Ya yang pertama itu kita harus banyak lingkup ataupun teman yang Relasi lah sama-sama gitu bisa ya. bekerja sama ya gitu sih. Yang akhirnya di mana kita itu bisa melihat berapa harganya di sana, misalkan daerah timur itu harganya berapa atau di selatan harganya berapa, di barat berapa, nanti kita itu mencari rata-ratanya berapa yang sekiranya nanti saya kalau membeli sesuatu itu nggak merugikan bagi diri saya. Oh gitu. Ya yang namanya bisnis pasti untung rugi itu pasti gitu. Yang terpenting yang nomor satu itu yang terpenting kita harus tahu kualitas tembakau. Untuk mengetahui kualitas tembakau itu sendiri dilihat dari apa warna atau apa? Iya betul, dari warna dan aromanya gitu kan. Aroma. Oh iya, ini lagi. Karena saya lihat sendiri ya ketika petani itu lagi panen tembakau, di sana banyak kecurangan biasanya. Nah, untuk mengetahui kecurangan tersebut, Kecurangan hal apa? misalnya ditaruh kayak gula lah atau dicampur dengan tembakau dari yang jelek. Iya, banyak Iya. ya, itu sering Nah, terjadi. untuk melihat hal-hal seperti itu gimana caranya ini misalnya sebagai pedagang lah sampean? Ya kalau saya sendiri sih yang pertama itu yang diutamakan itu pasti kejujuran. Misalkan dari pihak pembeli ataupun penjual. Langsung juga. Ya yang pertama kita harus melihat dengan cara dibuka, dicek gitu kan tembakau itu. Kita yang maksudnya itu tidak membeli kucing dalam karung istilahnya gitu Oh kan. gitu ya. Bukan tebak-tebakan gitu ya. Bukan tebak-tebakan, tapi kita harus benar cek, nanti dibuka lalu dilihat gitu. Ya kalau nanti ada istilahnya M2 gitu ataupun yang di atas bagus, yang di bawah itu atau di tengah itu apa jelek itu ya nanti bisa di-out-kan atau apa itu istilahnya itu ditangguhkan lah gitu. Tapi nanti disesuaikan lah. Misalkan Disesuaikan. ada yang kotor gitu kan. Ada yang coba mencari betul. Iya, ditangguhkan. Oh ya, Dalan bekerja di tembakau ini sudah berapa tahun? Ya bisa dikatakan 1,5 tahun gitu lah, mulai dari belajar ke paham gitu. Tapi ya saya sendiri gak paham banget gitu kan. Nah, tapi ya saudara saya yang lebih tahu gitu. Oh ya, terima kasih Dalan sudah mau untuk direview oleh kami Oh, iya, meskipun boleh. ini sudah malam banget. Ya, nggak masalah. Sudah mengganggu aktivitasnya nih. Enggak masalah.
Mungkin ada saran terakhir buat teman-teman, terutama yang mungkin usaha tembakau atau masih mau merancang untuk usaha tembakau ini. Apa ini sarannya biar kedepannya ini? Ya kalau saran saya sih bagi anak muda ya, terutama seumuran saya itu sekarang ini waktunya berjuang gitu kan. Iya. Mumpung energi masih ada gitu, kesehatan masih kuat gitu kan. Ya kita itu harus benar-benar berusaha lah mewujudkan mimpi yang terutama itu membahagiakan orang tua yang nomor Iya, satu. nomor Gitu. satu Ah, itu betul ya. betul. Ya tidak harus bisnis tembakau lah, kan masih banyak gitu kan. Entahlah itu berbisnis apa gitu, dagang istilahnya buah gitu ataupun ya bertoko ataupun gimana gitu, atau emas gitu kan masih banyak yang bisa dihasilkan gitu. Artinya kita harus buktikan bahwasanya anak muda itu bukan hanya bisa morotin orang tua Ya, aja betul, ya, betul. malah sebaliknya. Ya, Sudah. sebaliknya. Ya. Ya, terima kasih Dalan. Ya. Ini sudah saya mohon pamit ini karena Oh, sudah iya. malam ini. Terima kasih sudah mau di review. Iya, boleh. Ya, oke. Oke, teman-teman, inilah bincang-bincang singkat saya dengan De Alan, pengusaha sukses, muda, cakep, dan bisa menghasilkan seperti ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dari saya, Widi Rahul, dan juga Mas Alan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.